Wahai para suami, jangan egois. Saya kepala rumah tangga, saya. Bukan begitu cara berumah tangga. Justru karena Anda makhluk yang lebih pandai sabar dibanding wanita, maka Anda yang ditunjuk Allah menjadi kepala rumah tangga. Begitu cara pandang yang benar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dalam surah An-Nisa. Lelaki itu Allah jadikan kepala rumah tangga, menjadikan pemimpin kaum wanita. Justru karena Anda lebih pandai bersabar, Anda lebih kuat ditimpa masalah, Anda lebih tenang ketika ada problematika terjadi. Karena itulah Anda ditunjuk menjadi kepala rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang problematika rumah tangga, maka selagi kita hidup di dunia pasti menemukan problematika. Mau tidak berumah tangga atau berumah tangga, mau dimanapun berada, di negeri manapun berada, asal masih dinamanya di dunia, itu pasti ada problem, ada masalah. Karena dunia ini memang Allah ciptakan dan Allah takdirkan tempat gudangnya masalah. Oleh karena itu, janji Allah kepada orang yang bertakwa bukanlah tidak memberikan kepadanya problematika, namun janji Allah memberikan kepadanya solusi dari problematika itu. Berarti diberikan masalah, diberikan problem dalam hidupnya, namun Allah janjikan kalau bertakwa pasti Allah berikan solusi dari problematika itu. Nah, salah satu di antaranya adalah rumah tangga ini. Maka semua kita yang berumah tangga pasti punya problem masing-masing. Semua kita yang hadir di sini yang sudah berumah tangga, semua kita punya masalah. Semua kita punya problem dalam rumah tangga itu. Kenapa? Kita manusia. Kita hidup di dunia. Oleh karena itu, kepada Anda saudaraku-saudariku yang belum menikah, jangan pernah menghayal punya rumah tangga tidak ada masalah. Itu mustahil. Bukan bumi namanya kalau nggak ada masalah di situ. Bukan dunia namanya kalau nggak ada masalah di tempat tersebut. Maka semua rumah tangga tanpa terkecuali punya masalah. Karena dia memiliki sifat dunia. Karena dia berada di dunia dan memiliki sunnatullah yang berlaku di permukaan bumi. Alhamdulillah. Termasuk orang-orang yang beriman, yang berumah tangga di atas keimanan, akan Allah berikan kepadanya problematika rumah tangga itu. Intinya, tak ada rumah tangga tanpa problematika, itu nggak ada. Jangan pernah menghayal. Maka siap-siap dengan problematika itu. Di antara cara mengatasi rumah tangga adalah jiwa yang sudah siap menghadapi problematika. Adapun sebelum rumah tangga menghayal hidupnya penuh dengan kenyamanan, tak ada kekurangan, tak ada keluhan, maka dia akan tersontak kaget begitu masuk rumah tangga, berbeda dengan ekspektasinya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, persis setelah Allah berbicara tentang masalah puasa, Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri kalian itu adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Apa makna pakaian? Pakaian ini pasti maknanya bukan pakaian yang ini, tapi pakaian yang lain. Disahkan oleh para ulama, makna ayat ini adalah engkau wahai suami punya kekurangan, punya kelemahan, punya kesalahan, istrimu menutupinya.
Itulah makna pakaian dalam rumah tangga. Dan kalian wahai suami, pakaian bagi istri kalian. Kenapa? Istri kalian punya kekurangan, istri kalian punya kesalahan, istri kalian punya aib. Kalianlah pakaiannya supaya tidak kelihatan oleh orang lain. Kita menikahi manusia, dan manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Maka ketika kita berumah tangga, pasti mendapatkan kelebihan-kelebihan dari pasangan kita, dan sekaligus mendapatkan apa? Kekurangan-kekurangannya. Nah, untuk kekurangan itu, perintah Allah, kamu dijadikan suami untuk nutupi. Kalian dijadikan istri untuk nutupi, supaya orang lain tak tahu. Bukan curhatin kekurangan istri kepada orang lain. Begitu sebaliknya. Ini sifat yang sangat tidak baik dalam dunia rumah tangga. Anda jadikan suami untuk pakaian istrimu, supaya kesalahan istrimu, kekurangan istrimu, kesalahan yang dia lakukan tidak nyebar ke orang lain. Gak ada orang yang tahu. Karena sehebat apapun menjadi orang yang bertakwa, adakah manusia tanpa salah dan tanpa dosa? Nggak ada. Kecuali Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia sempurna yang Allah berikan kepadanya seluruh kebaikan. Siapapun kita di zaman kita sekarang ini, walau orang yang kita tidak tahu kesalahannya, setelah sekian tahun kita bergaul dengannya, tak tahu kita kekurangannya, bukan tidak punya kesalahan. Ada kesalahannya, istrinya pasti tahu. Karena dia manusia. Maka Anda wahai para suami menikahi seorang wanita yang dia adalah manusia. Wahai Anda para istri, Anda menikahi seorang lelaki yang dia adalah manusia. Manusia itu semuanya punya kekurangan. Maka solusi berumah tangga dalam masalah-masalah yang terjadi, sabar dan syukur. Hal yang menjadi kelebihannya kita syukuri, hal yang menjadi kekurangannya sabar. Maka ketika kita akan melangkah ke rumah tangga atau yang sudah berada di rumah tangga, syukur dan sabar ini adalah hal yang akan menjadi penawar problematika rumah tangga. Dan dia tidak hanya berhubungan dengan masalah-masalah yang datang kepada kita dari Allah. Hubungan rumah tangga itu pun butuh sabar dan butuh syukur. Ketika Anda bersabar dengan kekurangan suami, tambah dekat dengan Allah. Begitu sebaliknya. Ketika seorang suami sabar dengan kekurangan istrinya, semakin dekat dengan Allah. Karena kekurangan suami bagi istri adalah ujian, musibah. Kekurangan suami bagi istri adalah musibah. Kekurangan istri bagi suami juga adalah musibah. Dan dunia ini negeri musibah, toh. Dan ketika Allah nyuruh bersabar kepada manusia dengan perilaku manusia, yang terdepan di dalamnya adalah seperti yang tadi kita katakan tadi, orang yang terdekat dengan kita. Jangan ke orang lain bisa sabar, ke istri enggak. Belum lama ini, hitungan hari, saya bersama seorang muslim yang mengatakan kepada saya, kenapa sulit sekali sabar kepada istri dan anak-anak, Ustaz? Tipu daya iblis. Dia ingin merusak rumah tangga kita. Di dalam hadis yang sahih, iblis mengumpulkan bala tentaranya, suruh buat laporan. Kamu ngapain aja? Apa yang telah kamu lakukan? Dan tentara-tentara iblis mengatakan, saya telah berhasil membuat si fulan membunuh si fulan, saya telah berhasil membuat si fulan begini begitu, saya telah berhasil menggoda fulan sehingga fulan minum khamar dan yang lainnya. Kamu tidak berbuat apa-apa. Yang lain mana? Yang lain, kamu sudah ngapain? Kamu sudah ngapain? Begitu ada yang mengatakan, saya sudah berhasil menggoda seorang suami dan istri, dan saya selalu membakar antara mereka sehingga sampai mereka bercerai. Sini. Luar biasa kamu, sini. Duduk di sini di samping saya. Lihat. Hal yang paling dicintai oleh iblis, apabila iblis bisa
tentara-tentaranya itu bisa merusak hubungan antara suami dan istri. Itu yang paling dia cintai. Kenapa? Dia tidak ingin kita bahagia. Orang kalau sudah rumah tangganya rusak, pintu maksiat terbuka luas untuknya. Kenapa? Dia ingin mencari kebahagiaan di tempat lain. Di tempat lain di mana kebahagiaan itu? Syukur-syukur kalau dia mencarinya ke pengajian. Karena ada juga orang pergi pengajian bukan karena ingin ngaji, ingin lari dari masalah di rumah. Jadi masjid ini tempat pelarian. Alhamdulillah. Kalau pelariannya ke majelis taklim, walaupun nggak baik-baik lah, nggak itu yang terbaik, harusnya duduk di majelis taklim untuk mencari ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendengarkan ayat Al-Quran. Tapi tak tertutup kemungkinan pergi pengajian bukan karena itu. Disemprot sama istrinya di rumah, keluar pergi ngaji gitu. Tempat pelarian. Mungkin ada di antara kita, Allah alam, nggak tahu juga saya. Tapi ada yang seperti itu. Alhamdulillah kalau pelariannya masih apa? Masih masjid. Tapi betapa banyaknya manusia yang ketika dia bermasalah di rumahnya larinya bukan ke masjid. Nongkrong, warung, cari teman, diskusi, bukan diskusi, cerita dan semacamnya. Pintu maksiat terbuka luas. Dan kekuatan umat Islam berada di rumah tangga. Rumah tangga umat Islam bagus, Islam bagus. Rumah tangga umat Islam bobrok, Islamnya bobrok. Oleh karena itu kenapa Nabi begitu serius mengurus rumah tangga, mengajarkan bagaimana cara berumah tangga, mempraktekkan rumah tangga yang terbaik agar ditiru, agar kekuatan Islam itu terjadi. Rumah tangga apabila baik akan mendatangkan orang-orang yang akan berbuat terbaik untuk negerinya, untuk masyarakatnya, untuk agamanya terutama, untuk bangsanya, untuk negaranya. Tidak akan lahir pahlawan-pahlawan hebat kecuali dari ayah dan ibu yang mendidiknya dengan baik. Maka ketika akan berumah tangga atau sedang berumah tangga, terlihat kekurangan istri, sadari, ya memang begitu, dia kan manusia. Karena kalau tidak begitu, walaupun kesalahan kecil kita akan besar-besarkan. Kenapa dibesarkan? Karena yang kecil itu terulang lagi, akhirnya numpuk jadi besar. Harusnya kesalahan kecil dimaafkan. Maafkan kesalahan. Kekurangan dia maafkan, fahami bahwa itu kekurangan dia, maafkan. Kalau sudah maaf itu artinya apa? Tak tersisa di dalam hati, semuanya hilang. Itu dia maaf. Kadang-kadang kita mengatakan maaf, kita sudah maafkan 90%, 10%-nya masih kita sisakan di sini. Kejadian lagi, maafkan, iya saya maafkan. 90% yang dimaafkan, 10%-nya tetap disimpan. Akhirnya 10% ini numpuk sampai titik di mana dia meledak. Anda menikahi manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka Allah menyuruh kita dalam rumah tangga sabar atas kekurangan istri, sabar atas kekurangan suami. Karena nggak mungkin kita akan mencari seorang lelaki yang sempurna seperti Rasulullah SAW, tanpa cacat, tanpa kurang. Nggak mungkin. Sebagaimana tak mungkin mencari wanita yang tanpa cacat dan tanpa kurang. Akan ada masanya di surga, insya Allah. Allah siapkan negeri yang tanpa masalah, tanpa problematika, tanpa kekurangan, tanpa keletihan, tanpa kesusahan. Itu Allah maunya berada di surga, tidak menginginkannya berada di permukaan bumi ini. Maka seorang suami harus menjadi suami yang sabar berhadapan dengan problematika kekurangan istrinya. Istri harus menjadi istri yang sangat sabar berhadapan dengan kekurangan suaminya. Kalau ingin problematika itu tidak berbuah menjadi sesuatu yang lebih besar dan memporak-porandakan kehidupan kita setelah dia memporak-porandakan hati kita, kenyamanan, ketentraman kita. Maka terutama bagi Anda saudaraku, saudariku yang belum menikah, ketika akan menikah siap-siap. Siap-siap bukan untuk bahagia, siap-siap untuk sabar. Siap-siap untuk sabar.
Kalau Anda sabar, Anda bisa bahagia. Jangan muluk-muluk, saya nanti akan begini, akan begini, akan begini. Ternyata terhenyak, tersentak dengan kondisi yang berbeda dengan apa yang dibayang-bayangkan. Maka siapkan diri untuk, dia pasti punya kekurangan. Seorang suami yang siapkan mental menerima kekurangan istri, istri yang menyiapkan mental untuk menerima kekurangan suami, mereka yang bisa mengatasi problematika rumah tangga mereka. Ketika masalah itu ada, selesaikan berdua. Jangan tahu orang lain. Ini maksud dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ada masalah suami, selesai dengan istrinya. Ada masalah istri, selesai dengan suaminya. Sehingga tak ada orang lain yang tahu. Mertua kita tidak tahu apa masalah pada anaknya. Walau orang tua pasti bisa memprediksi karena dia tahu siapa anaknya. Tapi orang tua tak pernah dapat cerita dari menantunya akan anaknya. Usahakan seperti itu, masyaallah muslimin. Tak ada gunanya kita cerita kepada orang lain. Sekiranya kita bisa menyelesaikannya berdua. Rumah tangga yang benar adalah problematika di dalamnya diselesaikan berdua oleh suami istri itu. Oleh karena itu suami istri adalah orang yang saling melengkapi. Kekurangan ini dilengkapi oleh yang ini, kelebihan ini, kekurangan ini dilengkapi oleh yang ini. Dan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan untuk berbaik kepada istri, justru yang berbuat baik itu di saat-saat butuh sabar itu. Kalau memang Anda sayang kepada istri Anda, sayang itu diuji di saat dia sedang mempertontonkan kekurangannya. Di saat dia sedang berada di kekurangannya itulah bukti cinta dan bukti sayang itu. Kalau dia sedang berada di kelebihannya, yang namanya kita dapat nikmat. Justru sayang kepada istri, sayang kepada suami itu akan dibuktikan di saat suami sedang berada pada posisi kekurangannya itu. Di saat istri sedang melakukan kekurangan dan kekurangan dia sebagai manusia itu. Masing-masing kita punya. Ya masing-masing kita bayangkan aja istrinya apa kekurangannya kita tahu, pasti tahu itu kekurangannya. Di saat dia melakukan kekurangannya itu, pada saat itulah justru cinta itu dibutuhkan. Sayang itu dibutuhkan. Agar masalah ini tidak semakin membesar. Wahai para suami, jangan egois. Saya kepala rumah tangga, saya. Bukan begitu cara berumah tangga. Justru karena Anda makhluk yang lebih pandai sabar dibanding wanita, maka Anda yang ditunjuk Allah menjadi kepala rumah tangga. Begitu cara pandang yang benar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam surah An-Nisa. Lelaki itu Allah jadikan kepala rumah tangga, menjadikan pemimpin kaum wanita. Justru karena Anda lebih pandai bersabar, Anda lebih kuat ditimpa masalah, Anda lebih tenang ketika ada problematika terjadi. Karena itulah Anda ditunjuk menjadi kepala rumah tangga. Karena Anda lebih kuat berhadapan dengan masalah, Anda lebih kuat berhadapan dengan problematika, Anda lebih kuat menahan kekurangan-kekurangan itu dibanding wanita menahan kekurangan Anda. Oleh karena itu dipilih oleh Allah Anda yang menjadi kepala rumah tangganya. Maka jangan egois. Masalah sekecil apapun kalau dihadapi dengan marah tak akan pernah selesai. Kalau selesai secara wujud zahir, di hati tersisa. Oleh karena itu lihat, Rasulullah tidak pernah marah kepada keluarganya. Anas bin Malik mengatakan 10 tahun saya di rumah tangga Rasulullah SAW, tak pernah sekalipun Rasul marah kepada keluarganya. Sekalipun tidak pernah, 10 tahun lamanya. Itu pun karena setelah 10 tahun di rumah tangga Rasul sebagai pembantu, Rasul meninggal. Makanya Anas bin Malik hanya berkata berapa? 10 tahun.
Bukan setelah 10 tahun ada, enggak. Rasul meninggal. Sekiranya Rasul hidup lebih panjang, maka Anas bin Malik akan menyaksikan hal yang sama. Radhiyallahu anhu wa arda. Lihat rumah tangga 10 tahun tanpa seorang suami marah. Sedih, iya. Rasul pernah sedih. Problematika ada difitnah, tapi selesai tanpa marah. Selesai dengan akhlakul karimah, selesai dengan kesabaran seorang Rasul berhadapan dengan masalah yang mendera keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dari kita, masalah dari orang lain masuk. Sunnatullah. Kita di dunia, kita berada di bumi. Maka dari sekarang, ma'asyiral muslimin, bagi yang masih egois, terutama laki-laki, Allah ingin melihat sabar kita ketika ditunjuk menjadi pemimpin. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang kita pimpin itu? Bagi yang belum berumah tangga, siapkan sabar sebanyak-banyaknya sebelum berumah tangga untuk dibawa ke dalam rumah tangga, agar jangan sampai Anda berkata, habis sabar saya Ustaz. Itu kurang banyak itu bawaannya berarti. Kurang banyak bawaannya. Maka siapkan banyak-banyak sabar. Terutama bagi yang belum berumah tangga ya. Bagi yang sudah berumah tangga, yang masih egois, yang masih sering marah, cari sabar sebanyak-banyaknya. Minta sabar kepada Allah sebanyak-banyaknya, agar ketika masalah datang, sabar yang Anda gunakan itu belum habis untuk berhadapan dengan masalah itu. Karena banyaknya manusia sekarang yang mengatakan, habis sabar saya. Itu kurang banyak sabarnya. Maka perbanyak sabarnya. Stok sabar diperbanyak. Imam Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ayat-ayat Allah yang menyuruh tentang sabar, hadis Rasul menyuruh tentang sabar, banyak sekali para ulama berbicara tentang sabar ketika masalah datang. Padahal yang terpenting daripada itu, kata beliau, adalah menyiapkan sabar sebelum masalah datang. Ini yang saya dapatkan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam salah satu kitab beliau. Yang terpenting daripada sabar itu bukanlah sabar di saat masalah tiba, di saat musibah datang. Yang lebih penting daripada itu, kata beliau, menyiapkan sifat sabar sebelum masalah itu terjadi. Maka didik terus diri untuk sabar terhadap apa yang Allah takdirkan, termasuk takdir Anda mendapatkan wanita itu. Itu takdir Allah. Pasti ada sabar yang harus diinginkan Allah untuk Anda lakukan, pasti. Pasti, nggak ada tidaknya. Kalau antum mendengarkan seorang ustadz bicara tentang rumah tangga begini, jangan bayangkan rumah tangga ustadz itu pasti begitu. Enggak. Kita sama-sama berjuang ke arah itu. Kita sama-sama berjuang ke arah itu. Dan siapa yang paling mahir menerapkan syariat Allah, dialah yang paling beruntung. Dialah yang paling nyaman. Saya ingin mengalahkan antum, antum ingin mengalahkan saya. Di sini letaknya berpacu dalam ketakwaan, berpacu dalam kebaikan. Boleh jadi saya yang terbaik, boleh jadi antum yang terbaik mengalahkan saya. Kadang-kadang, ya, ini kadang-kadang Ustaz lagi bicara rumah tangga yang benar seperti ini, suami harus begini, istri harus begini. Kadang-kadang setan datang kepada kita, kayaknya rumah tangga Ustaz itu kayak gitu tuh. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Itu kan Ustadz bicara kaidah syariat. Harus begitu kan, bicara kaidah syariat. Supaya kita menata hidup kita di atas syariat. Apakah beliau menata hidupnya di atas syariat itu? Masing-masing hanya Allah yang tahu. Namun kewajibannya iya. Karena kalau dia mengajak manusia ke arah itu, dia harus berusaha mengamalkannya. Maka jangan egois. Allah menciptakan untukmu istri untuk disayangi. Lihat hadis Nabi tadi, khairukum li ahli, kalian yang terbaik adalah yang terbaik kepada keluarganya. Saya wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Di dalam Sahih Muslim, dalam sebuah perjalanan bersama Rasul, dan ada para wanita di atas, ummahatul mukminin di atas unta, yang memegang tali unta itu bernama Anjasyah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, dan beliau yahdu, melakukan hida, kalimat-kalimat saya pun tidak tahu seperti apa hida itu. Intinya di dalam hadis itu disyarah oleh Imam Nawawi, melakukan kalimat-kalimat yang membuat unta itu semakin semangat berjalannya, semakin lebih kencang jalannya dibanding tidak dihida.
Seperti apa Anda tidak tahu. Hidak itu seperti apa Anda pribadi tidak pernah tahu. Karena kita tidak pernah duduk bersama orang-orang yang bergelut di dunia unta. Ya waktu dulu di sana ya belajar nggak masuk ke peternak unta dan hidup bersama peternak unta sehingga nggak tahu hidak itu seperti apa. Intinya dalam hadis itu yahdu, anjasah yahdu. Sehingga ketika dia yahdu, unta ini berjalan agak cepat dibanding biasanya. Kata Nabi SAW, ya anjasah, berhenti dah daripada hidak itu. Lutfan bil qawarir, berlemah lembutlah kepada kaca. Siapa kaca? Yang ada di atas unta itu kaca, gampang pecah, gampang capek, gampang lelah. Lalu engkau membuat hidak sehingga unta berjalan agak cepat. Susah wanita di atasnya. Mereka wanita bukan kayak kita laki-laki gitu. Lihat. Perjalanan unta yang agak cepat saja membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Anjasyah radhiyallahu anhu wa ardhahu untuk berhenti. Untuk apa? Berbuat baik kepada siapa yang ada di atas unta. Dan Nabi mengatakan itu kawarir, gelas-gelas kaca itu di atas unta kamu itu, gampang capek, gampang pecah. Lihat, hal yang seperti itu diperhatikan oleh Nabi SAW. Wanita akan lelah karena untanya berjalan lebih cepat dari biasanya. Itu diperhatikan oleh Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah laki terbaik kepada kaum wanita. Sekaligus menjadi kepala rumah tangga paling bahagia di permukaan bumi. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Maka ketika ada problematika di rumah tangga itu, jadikan diri kita pakaian untuk istri kita, jadikan Anda wahai istri pakaian untuk suamimu, sehingga tidak ada yang tahu, seluruh masalah tertutup. Habis di antara mereka berdua. Kalau toh pun ternyata berdua tidak bisa mencarikan solusi, maka caranya adalah kedua-duanya menghadap kepada seorang yang berilmu, kepada seorang yang bijaksana dan amanah dalam menjaga rahasia rumah tangga. Kalau setelah berusaha melakukan problematika untuk menyelesaikan problematika itu berdua tak kunjung selesai, tak kunjung bisa berdua, berarti butuh orang yang ketiga. Dan alangkah yang terbaiknya kalau yang ketiga itu masih ada hubungan keluarga dengan mereka berdua. Itu yang terbaik. Tapi kalau tidak pun, maka cari orang yang berilmu, cari orang yang bijaksana, dan cari orang yang amanah bisa menyimpan rahasia itu. Di dalam agama kita juga disuruh minta nasihat kepada orang lain. Tapi itu setelah tak mampu menyelesaikan berdua. Udah berusaha tapi masalah itu tak kunjung selesai. Sepertinya dua manusia ini, suami dan istri ini tak sanggup untuk menyelesaikan masalah. Mereka sudah berusaha, baru kemudian menghadap kepada orang ketiga yang akan dicurahkan kepadanya problematika, dan minta kepada orang tersebut dengan ilmu yang telah kita tahu bahwa dia memilikinya, kearifannya dalam menyelesaikan permasalahan, minta kepadanya apa solusi untuk kami berdua. Saya sebagai suami harus bagaimana menyelesaikan masalah ini, saya sebagai istri harus bagaimana menyelesaikan masalah ini. Bukan curhat. Bukan curhat. Kadang-kadang kan kita curhatnya dengan cara yang kelas gitu. Buat status, alangkah pahitnya dunia ini. Wah. Orang tahu ada apa ini. Atau di statusnya apa, emotion orang yang lagi nangis dibuat 70 buah. Ngapain? Emang dengan cara seperti itu masalah selesai? Atau engkau semakin mengatakan kepada orang lain bahwa saya sedang ditimpa oleh masalah besar? Apa gunanya coba? Kalau ingin mengadu kepada Allah. Allah mencintai orang yang datang kepadanya mengeluh, merintih, minta pertolongan Allah Taala. Jadi rumah tangga dengan masalah-masalah yang terjadi jangan keluar. Kalau ataupun keluar kepada orang yang tadi saya katakan, berilmu untuk menyampaikan salah saya sebagai suami di mana,
salah saya sebagai istri di mana, cara yang benar bagaimana, berilmu, bijaksana supaya dia bisa menilai mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dipertahankan, amanah supaya dia pun tidak bercerita kepada orang lain. Dan berhati-hati menceritakan masalah keluarga, problematika rumah tangga kita kepada orang yang tidak amanah. Itu sama saja kita menjaganya, sampaikan ke orang untuk menyampaikannya ke orang lain. Berhati-hati di sana.